Oke, yang pertama kita ukur dulu jamnya. Buka passwordnya, kemudian klik new blank dokumen ya, pilih yang blank dokumen. Kemudian kita akan mengatur kertas dan ukuran halaman. Pertama, size, pilih A4 ya, size-nya A4. Untuk margin ini untuk tepi kiri kanan atas bawah kita akan nolkan. Klik margin, kemudian ke bawah custom margin. Oke, yang ini yang top kita nolkan, left juga nol ya, semuanya nol ya, left, bottom, right nya kita nolkan semuanya. Ini untuk maksimal ya, ukuran A4 nantinya, dan full screen, maksudnya full satu halaman nih, tidak ada garis tepinya. Oke, so, kalau sudah klik insert, kemudian save, pilih yang bulat, klik 2 kali lalu geser. Oke, sudah, klik pojok kanan atas. Nah, ini untuk ukurannya. Ukurannya saya akan menggunakan 20,8 cm. Yang bawah juga sama, biar sama ya, biar nggak gepeng, 20,8 cm. Oke, klik enter, kemudian geser, sesuaikan dengan halamannya. Kalau sudah, oke, sudah ya, kita akan mengganti background yang biru ini. Pertama, klik 2 kali di tengah, di gambar di ini ya, di gambar yang bulatnya. Nanti akan ada muncul dialog baru. Klik 2 kali ya, di atas nanti. Nah, itu. Oke, kalau muncul seperti ini, saya pilih hitam dulu biar garis tepinya hitam. Kemudian save fill, ini untuk mengganti gambar, dan ini untuk warna ya. Nah, warna. Nah, ini untuk pictures yang nanti kita akan pilih. Ini gradient, tidak usah pilih. Kalau mau silahkan. Tekstur, ini untuk tekstur. Nah, seperti ini, kayak kayu seperti itu ya. Klik pictures, kemudian klik work offline karena saya tidak menggunakan internet, dan saya akan mengambil gambar dari galeri. Nah, klik ini. Ini gambar, contoh gambar ya. Kalian cari aja foto atau gambar yang ingin kalian gunakan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan menggunakan garis bantu, dan saya akan menggunakan yang lain ini ya, yang garis biasa. Ini sama di save juga ada di menu insert. Nah, kasih semua ya, maksudnya antara garis, untuk garis angka 12, angka 6 seperti itu, garis 3, garis 9, dan seterusnya ya. Sama ini menu insert tadi, kemudian save, terus kemudian yang garisnya aja, yang lainnya. Nah, saya persingkat semuanya ya, persingkat garis, kasih garis semuanya. Sama seperti jam biasa, usahakan lurus. Nah, seperti ini. Ini hanya untuk garis bantu. Kemudian saya buat yang bulat, yang kecil. Sama seperti tadi, insert, kemudian save, terus pilih. Nah, saya akan atur dulu. Oke, sebentar. Iya. Oke. Terlalu kecil ya. Oke lah. Kemudian saya pilih hitam. Kemudian saya ganti dengan yang kuning. Sesuaikan ya dengan keinginan atau dengan gambarnya. Misalkan gambarnya agak gelap, kita kasih yang terang, dan kalau gambarnya yang terang, kita kasih dengan warna yang gelap biar mencolok di mata. Oke.
seperti ini. Kita copy paste aja ya, Ctrl C kemudian Ctrl V biar sama. Nah, saya perbesar dulu. Oke. Paskan posisinya antara angka 12, angka 6 seperti itu, angka 3, angka 9 dan seterusnya. Angka 1, angka 7 ya. Nah, copy paste aja, dipaskan. Jangan terlalu luar. Biarkan agak ke dalam sedikit ya. Penyimpanan dari garis tepi yang hitam ini agak di dalam. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita bisa menghilangkan, kasih di tengah juga ya. Nanti untuk si jarum, penempatan jarum jam. Oke, kalau sudah, hapus saja yang ini garis bantunya. Klik di sini, kemudian delete. Nah, seperti itu semuanya ya. Klik, kemudian delete. Semuanya, kita akan menghapusnya. Oke, satu lagi. Nah, selesai ya. Kemudian kita akan kasih angka sama, klik insert, kemudian word art, pilih, saya contohkan yang ini ya. Kemudian tulis di sini yang ke-12 dan pindahkan. Nah, sini sesuai titik-titik yang tadi kita buat ya. Kecilkan dan besarkan di sini ya. Ini saya besarkan. Sesuaikan dengan jamnya. Nah, tandanya seperti ini. Ini untuk mengganti warna. Pilih sesuaikan aja dengan backgroundnya atau sesuai keinginan. Saya contoh yang ini, yang biru. Kemudian ini tidak usah, ini tidak usah. Kemudian kita akan mengganti yang tadi kalau berubah pikiran. Dan di sini ada untuk bayangan-bayangannya. Ini untuk sisi dari tulisannya, garis tepi, garis sisinya. Seperti ini, saya paskan dulu ya. Oke, sebentar. Oke, kalau sudah pas, habis itu misalkan tulisannya sudah pas semua ya, kita Ctrl C kemudian Ctrl V, kita copy kemudian paste ya. Bentar. Nah, tulisan seperti ini, kemudian Ctrl C untuk copy, Ctrl V untuk paste. Nah, udah, kita garis, geser. Nah, ubah tulisannya, misalkan untuk angka, saya buat dulu angka 11 ya. Untuk angka 11, tapi posisinya bukan di sana. Saya geser, pindahkan. Nah, di sini. Kalau sudah, kita Ctrl V aja. Ctrl V, itu paste. Klik angka 1. Ini untuk angka 10 dan seterusnya ya, angka 2, angka 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, seperti ini. Saya akan samakan hurufnya semua, seragamkan. Oke, saya percepat ya, karena durasi. Nah, oke, semuanya sudah selesai ya. Lihat antara angka 12 dan angka 6, 9, angka 3, 4 dan 10, misalkan seperti itu ya.
11 dan 5 dan seterusnya harus sejajar. Kita bisa tambahkan di sini, contoh galeri Bungwil, contoh. Tambahkan tulisan ataupun untuk humanis saja ya. Kreasikan dengan sesuai kreasi masing-masing. Contoh, ambil yang ini. Oke, kalau sudah selesai, kita bisa klik file, kemudian print. Untuk kalau mau di print ya, kita print. Gunakan printer yang tanpa garis tepi ya, borderless. Saya gunakan merek HP Inktank yang 310. Klik untuk pengaturan printernya. Nah, ini borderlessnya sudah on. Kertasnya on HP photo paper dan print quality yang best ya. Untuk contoh seperti itu. Udah semuanya, lalu kita klik print ya. Kalau sudah, nah usahakan untuk terkonek ya printernya ini, karena ini belum saya nyalakan printernya. Oke, bisa disimpan save as kalau nanti misalkan kita ingin merubah backgroundnya, nanti kita bisa rubah lagi seperti ini. Klik di background, kemudian klik save file, ulangi lagi ya seperti langkah yang tadi. Kemudian pictures, atau misalkan warna boleh bisa diganti dengan warna seperti ini. Klik picture kalau ingin picture, kemudian work offline dan cari gambar. Misalkan saya contoh yang ini ya. Nah, ini usahakan gambarnya untuk persegi, jangan memanjang. Nah, ulangi lagi. Saya coba dengan gambar yang ini ya. Nah, seperti itu. Kalau gambarnya memanjang atau tidak persegi, nanti gambarnya akan gepeng dan kurang proporsional di jamnya. Oke, saya suka yang ini ya. Nah, saya pakai yang ini aja. Udah, kalau sudah, saya akan coba print dengan printer. Nah, udah, kemudian kita potong karena ini ukurannya terlalu melebar ke samping ya, karena potong jamnya, diameter jamnya terlalu besar, nanti tidak akan full di kaitnya. Tidak apa-apa ya, karena jamnya, background jam bawaannya putih, jadi tidak bermasalah. Ini saya contohkan printnya di kertas HPS biasa, karena lebih bagus menggunakan kertas foto ya. Oke, buka jarumnya dulu, kemudian kita lubangi, kemudian kalau sudah selesai pasang jarum, kemudian pasangkan baterainya dan selesai.